sangat aneh negara tidak bisa menghadirkan seorang yang diumumkan sebagai tersangka. Pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Setelah polisi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, hingga saat ini Febri belum juga muncul ke publik. Febri terakhir kali muncul ke publik sehari sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, Febri membenarkan salah satu TKP penggeledahan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun, Febri tak menyebut secara gamblang siapa pemilik uang ratusan miliar dan emas yang ditemukan penyidik dalam berangkas yang ditemukan di dalam kamar pribadinya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kejanggalan proses penetapan tersangka Febri dan rencana pelimpahan berkas kasusnya ke Kejaksaan Agung. Mahfud menilai proses ini melanggar KUHAP karena seharusnya sebelum Febri ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke Kejagung, polisi harus memeriksa dan menangkap Febri untuk mengklarifikasi sejumlah temuan uang dalam berangkas rumah pribadinya. Dengan diserahkan, itu kan beda. Kalau dilimpahkan tuh ukurannya hanya satu, sudah diperiksa, sudah P21, dan sudah cukup alat bukti. Diserahkan. Kalau tidak ada itu tidak dilimpahkan, namanya bersembunyi atau disembunyikan oleh sesuatu kekuatan. Masa negara tidak bisa menghadirkan dia? Masa negara tidak mengumumkan dia ada di suatu tempat ini dan seterusnya? Apalagi dikatakan sudah dilimpahkan meskipun secara yuridis itu belum ada pelimpahan. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut peran Febri dalam kasus korupsi besar ini akan didalami oleh jaksa setelah menerima seluruh berkas dari polisi. Anang menegaskan penyidikan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan dilaksanakan secara terbuka dan profesional. Anang juga menyebut Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK untuk membantu supervisi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan salah satu mantan pejabat tingginya. Itu kan ada pengakuan dari beliau sendiri dan bersangkutan seperti itu. Nanti kita dalami. Nah, inilah nanti akan kami dalami setelah lengkap semua yang kita terima. Kami tidak bisa berspekulasi, sekali lagi tidak bisa berspekulasi untuk saat ini, terlalu dini, nanti kita pelajari. Jadi kami pastikan kita akan lakukan dengan profesional dan terbuka, itu aja. Dan kita tidak akan menutupi, ya. Tetapi tetap kami memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah, itu mutlak. Sementara di tengah proses penyidikan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri dan jajarannya mengunjungi Jaksa Agung kemarin. Usai bertemu, Jaksa Agung menegaskan kunjungan ini bukan terkait penyidikan kasus korupsi tertentu dan membantah ada rivalitas antara Kejaksaan dan Polri. Ini juga saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Saat ini polisi sudah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang pihak swasta berinisial D atas kasus korupsi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik sebelum memeriksa Febri Adriansyah. Tim Liputan, Kompas TV.